yang terbaru yang kita tahu adalah Tiffany SNSD. Kalian tahu nggak? Kalau kalian pecinta Korea tahu Tiffany SNSD. Tahu. Nah, itu ternyata mengidap skoliosis juga. That's just my point of view. That's just my point of view. Hai, kembali lagi ke channel aku. Dan di episode kali ini aku sudah mengajak teman-teman yang ada di Solo, Surakarta buat ngobrol-ngobrol supaya bisa lebih nambah pengetahuan kalian, lebih sharing ke kalian tentang pengalaman-pengalaman mereka selama ini sebelum operasi sampai setelah operasi. Semoga dengan video ini bisa menambah pengetahuan kalian dan lebih terbuka dengan skoliosis. Oke, dan kali ini aku sudah mengajak 2 orang teman aku. Sebenarnya sih aku pengen ngajak lebih dari 2 orang sebenarnya, cuman karena di tempat kita operasi ini di rumah sakit ortopedi itu nggak cuma dari Solo aja. Kayak aku kan dari Bali gitu, jadi ada yang dari Semarang, ada yang dari entah dari manapun di seluruh penjuru Indonesia. Jadi yang bisa aku ajak dan aku undang ke channel aku cuma 2 orang teman-teman. Boleh perkenalkan diri dulu nggak? Tahu-tahu. Boleh perkenalkan diri dulu dari. Nama aku Dea, umur aku 22 tahun. Kesibukan sekarang pengacara, pengangguran banyak acara. Siap. Asya. Terus gitu dong. Iya. Oh iya, namanya juga pengacara ya. Oh iya betul. Iya pengacara ya, aturannya banyak banget. Iya. Tapi nggak punya duit. Iya. Sampai nggak bisa disebutin kan kegiatannya apa. Bener. Terus Kalau aku hanya umur aku berapa ya sekarang? Oh 26. Oh enggak. 26. Kegiatan aku kerja sama ngurus suami sih habis kerja. wow. Terus suami. Udah punya suami. Iya. Ya jelas lah udah hamil. Nggak kelihatan ya tuh. Nggak kelihatan ya. Kamu bisa berdiri nggak? Nggak mau. Boleh dong Oh, iya. liatin. Boleh deh. Ya, jadi kalian bisa lihat sendiri salah satu dari kita sudah berbadan 2. Cailah. Ya, Jadi tanda ya. bentar lagi kita jadi tante. ya. Anti. Anti tari. Anti Dea. Hana sama Dea ini kebetulan memang asli dari Solo ya. Ya. Jadi kebetulan bisa aku ajak dan mereka mau untuk sharing di sini. Oke, kita langsung aja ke inti dari video ini. Kita langsung ke Q&A. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa sudah aku rangkum dari berbagai pertanyaan kalian, karena ya kalian tahu sendiri kalau misalnya jawabannya tuh hanya dari aku, jadi kan hanya dari pengalaman aku aja gitu. Jadi aku kayak pengen lebih sering ngajak teman-teman skolioser lain untuk berbagi pengalaman juga gitu. Yang pertama, operasi saat umur berapa dan operasi di mana? Kalau aku waktu itu operasi umur 21. Operasinya juga sama kayak Kak Tari di RSO. Operasinya 21 itu tahun lalu. Iya. Kita sama dong. Iya. Oh iya ya? Februari aku tanggal 8. Oh iya, kita sama-sama Februari. Aku Februari juga tanggal 26. Kamu tanggal 8. Iya. Jadi kita sama-sama bulan kasih sayang. Oh gitu. Bayang. Kamu? Sayang ya. Aku operasi umur 24 di RSU juga. Di RSO. Kapan? 24 itu berarti 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Oh, baru 2 tahun. Tapi sudah bisa hamil ya? Iya. Udah dikasih. Udah boleh. Langsung kata dokter Andinya langsung cus nggak apa-apa. Kayak maksudnya nggak ada pantangan gitu ya? Maksudnya gimana, berapa lama gitu? Enggak ada. Oh, jadi habis operasi kamu langsung nikah? Setahun kemudian nikah, insya Allah 2 tahun habis operasi melahirkan. Oh, mantap. Jadi kayak jenjangnya itu kayak 2 tahun lalu, tahun 2017 operasi, iya. 2018 nikah, Dan perkiraan juga bulan Juni, sama-sama bulan Juni. Oh gitu. Jadi 2017 itu Juni Juni operasi, Juni tahun depannya nikah, Juni tahun ini perkiraannya melahirkan. Wow, sangat teratur gitu hidupnya dia yang Gini ya. Enggak, kayak dia yang ngatur gitu loh. Kayak aku mau gini, aku mau kayak gini gitu. Selalu ada event. Kayak event gitu kan. Besok katanya namanya Yuni kali ya. Oh gitu. Kalau cewek. Oh iya, kok Kalau cowok gitu hidupnya. Kalau cowok Unek. apa ya? Unek. Terus kalau kembar jadi unek-unek nih. Unek-unek oh iya betul. Nggak usah out of topic terlalu banyak. Terus ya pertanyaan kedua, sudut skoliosis sebelum dan setelah operasi berapa? Waktu itu sekitar 80 derajat ya.
80 berarti lebih gede daripada aku ya. Sudut aku tuh S. S. Jadi yang atas 78, yang bawah 80. Oh, lebih gede yang bawah ya. Terus sekarang 24. Ih, jauh banget. Luar biasa. 24 berarti berkurang 60-an ya. Kamu tambah tinggi berapa senti? 5. 5. Oh, sama lah kayak aku, 5 senti juga sih. Tapi kamu udah berapa tingginya sekarang? Sebelumnya 168. Sekarang 176 kayak. Ih, berarti tambah tinggi 8 senti dong, Dek. 17 berapa ya kemarin? 4 ya? 158. 16. Oh, 168 sekarang 17. 174 apa ya? 6 Oh gitu, ya 5 sampai 6 senti lah. Biasa sih segitu emang. Kalau kamu gimana? Kalau aku dulu itu sama kayak dia, sudutnya S, yang atas 70, yang bawah 40, tapi sekarang tinggal 20-20. Oh, berarti 70 sama 40. Berarti ini sama dong ya, 20-20. Kalau aku sebelumnya 70 juga. 70-70 sama, atas bawah 70. Jadinya cuma atas 34, bawah 40. Cuma jadi segitu doang. Mungkin nggak tahu ya, mungkin aku nggak tahu sih itu faktor apa. Iya. Yang jelas intinya berkurang aja lah gitu. Nggak yang disyukuri aja gitu. Kalau misalnya memang bisa jadi di bawah itu ya kan bonus lah gitu. Kayak ini aja udah ada yang mau mengambil aku tuh udah syukurlah. Oke. Yang selanjutnya, kenapa memutuskan untuk ambil operasi? Kenapa dan nggak takut dengan resikonya? Kalau aku waktu itu kan dikasih tahu sama dokter, jadi sebenarnya aku tuh dari SMP udah skoliosis. Cuman sama sih ya, aku juga Iya. ketemunya SMP. Terus aku berenang kayak gitu kan. Terus pas kuliah baru kayak kerasa sakit tuh, nyeri dari pinggang sampai kaki, nyeri menjalar gitu. Oh gitu. Terus habis itu waktu di ronsen ternyata udah 80 derajat itu kan. Terus dokter Tapi waktu bilang, SMP berapa derajat? waktu SMP 24. Jauh banget dong Iya, deh. langsung gitu banyak langsung. Terus bilang dokternya ini nggak bisa, ini udah tua kan, umurnya udah 21 ke atas tuh udah nggak bisa. Terus akhirnya jalan satu-satunya operasi. Terus aku kok langsung takut kan pertamanya atau gitu kan, langsung operasi. Dapat kabar kayak gitu, akhirnya kuatin lah support dari orang tua juga. Terus mikirnya waktu itu ya resiko dikasih tahu sama dokternya, risikonya ada ini dikasih tahu gitu kan. Ada yang kayak gitu. Terus aku mikirnya karena desek yang lain, kayak organnya kan harusnya lurus nih tulangnya, tapi waktu bengkok kan ngedesek organ yang lain kan. Jadi susah. Terus jadi aku mikirnya daripada aku diemin lagi nanti nambah parah. Jadi aku mikirnya kayak udah ambil resiko, nggak apa-apa gitu. Yang penting aku sembuh, aku yakin aku bisa sembuh gitu lah. Dan kita juga pasti ngelihat dari track record rumah sakit, track record dokter gitu. Maksudnya kita memang kayak mengambil keputusan, cuman kita juga kayak pertimbangkan dan mikir gitu, karena kan badan kita gitu loh. Maksudnya kita nggak main-main yang kayak apalagi resikonya kan gede. resikonya gitu. Cuma karena kita kayak ada benar-benar pilihan loh itu kayak itu badan kita tuh benar-benar kan maksudnya kayak nggak normal tulangnya gitu. Dan di usia di atas 20 dan sudut di atas 40 kan memang harus operasi. Dan ngambil operasi atau enggak itu keputusan kita gitu. Jadi kalau pribadi dari aku sih, aku lebih baik karena aku melihat track recordnya dokter sama rumah sakit, jadi kayaknya hampir semuanya itu kayak sukses ya. Maksudnya nggak ada yang resikonya itu terjadi gitu, nggak pernah ada resiko itu terjadi. Iya. Dan gini juga sih, kalau masalah besar sudut yang berkurang itu kayak beda-beda memang, kayak kita tuh kan beda. Cuman resiko yang dibilang itu, yang risiko kemungkinan terjadi kayak kelumpuhan itu nggak pernah kita temuin sih ya di rumah sakit gitu. Jadi kayak ya kita jadinya kayak ya udah yakin karena resiko itu kemungkinan besar tidak akan terjadi, tapi sudutnya yang pasti kita berkurang gitu. Cuman ya harus disyukuri aja berapa sudutnya yang berkurang itu kan beda-beda gitu loh. Kayak gitu. Tapi dulu aku pernah loh, waktu mau operasi kurang berapa bulan aja itu ada kabar pasien di rumah sakit itu ada yang meninggal. Cuman meninggalnya bukan karena gimana? Ini katanya tuh nafasnya keganggu. Oh gitu. Awalnya mau mundur, tapi terus mikir lagi, kalau umur kan nggak ada yang tahu ya mau kita operasi atau enggak. Kalau memang udah waktunya kita nggak operasi aja, jalannya udah kayak gitu.
Iya sih, jadi modelnya kayak gambling gitu loh, karena kita punya badan kan, kalau misalnya didiemin juga kayak Iya. kita salah juga sama badan Iya. kita gitu loh. Kalau kita diemin aja nggak Makin kesiksa makin parah kayak, kitanya. aduh kita punya badan sendiri kok nggak diperhatiin gitu loh. Kan udah ada jalan buat lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misalnya nggak diambil tuh kayak disia-siain gitu loh, kita dikasih badan tuh Iya. kita sia-siain gitu. Kan kita harus memang kayak harus merawatnya lah gitu. Sebelum itu kan kita juga general check up kan, kita lihat dulu pernafasan kita udah bagus belum. Iya, jadi nggak main-main lah ya gitu, semuanya tuh dicek. Setahu aku yang derajatnya itu lebih kan, teman kita ada nih 100 Iya, apa ya 140. Nah kebetulan bukan nggak di Solo, jadi kita nggak bisa undang ke sini. Mungkin nanti kayak gimana caranya ya. Pokoknya intinya 140 dia tuh sampai jadinya cek sampai ke jantung gitu juga. Kalau kita kan pernafasan aja ya. Iya. Gitu. Nah, cek sampai ke jantung juga. Pokoknya dia tuh lebih detail banget, tapi ya akhirnya dia berhasil menurunkan derajatnya itu setengahnya. Jadi sekarang 70 ya. 70. Jadi 110. Dan ini operasinya 3 kali kan? Oh iya, benar-benar gitu. Jadi kayak bertahap gitu. Gitu sih sebenarnya kayak itu juga keputusan dari dia yang kayak itu kan sudutnya udah ekstrim, tapi dia memutuskan untuk ya udah gitu. Ini udah dapat jalan, jadi kayak walaupun Ada kayak kemauan sembuh ya. walaupun kayak kemungkinan besar untuk sampai yang kayak kita sekarang sudutnya kan rata-rata 20-30 gitu ya. Kemungkinan dia yang dari 140 ke 30 tuh kayaknya nggak mungkin, susah banget. Tapi kan kalian bisa bayangin sendiri loh, dari 140 bisa jadi 70 loh berkurang. Itu tuh jauh banget. Dan itu dia tuh sangat bersyukur gitu loh, dapat maksudnya bisa berkurang sebegitunya gitu. Sebenarnya kalau sudut berkurang banyak itu tuh bonus kali ya. Iya, Yang penting badan kita ngerasain kan lebih jauh lebih baik, lebih baik dari aja sebelum gitu. operasi. Itu aja sih sebenarnya intinya. Jadi kayak apa ya, kita tuh mendadak kayak jadi orang yang wise gitu loh. Iya benar iya. Iya mendadak banget kayak tiba-tiba tuh kita kayak bersyukur. Bener. Terus tiba-tiba kayak apa ya, kayak mengerti kehidupan. Iya benar. Tapi ya kok benar. Jadi kayak sekarang tuh kalau misalnya mau sakit apa gitu, ini sakitnya nggak ada apa-apanya. Iya benar kayak gitu. Jadi kayak lebih strong banget gitu. Kayak otomatis gitu loh, mungkin ya semua ada baik buruknya, jadi kita tuh tiba-tiba jadi kayak gitu aja gitu. Iya. Tanpa kita sadari gitu. Bener. Walaupun mungkin sebenarnya kita memang orangnya wise semua. Iya. Kayaknya sih gitu Cuman sebenarnya. kita tidak Iya, mengekspos tidak gitu mengekspos gitu. Ada orang kayak gitu. Kamu gimana? Kamu belum jawab tadi, kenapa memutuskan ambil operasi? Kalau Dan aku nggak sih ya itu tadi, pengen ngerasain apa ya, kayak kondisi aku tuh lebih baik dari sebelum operasi. Karena sebelum operasi aja tuh duduk kayak gini tuh nggak kuat, yang namanya duduk tuh kan nggak kuat banget kan, harus berapa jam sekali tuh Rebahan ya? rebahan, terus yang nyender ke tembok kayak gitu tuh. Pokoknya biasanya tuh kalau aku pulang kerja yang kerjanya berat banget gitu, sampai rumah tuh kalau nggak sesak pasti punggung tuh kayak nggak kerasa. Oh gitu. Punggung tuh kayak mati rasa gitu kan, ototnya sakit banget juga. Tapi setelah operasi ini sampai sekarang hamil 6 bulan ini nggak sama sekali nggak ngerasain. Alhamdulillah ya. Oh iya. Berat sampai gitu banget sih. Kalau aku sih syukurnya sebelum aku operasi pun nggak yang sampai kayak gitu ya. Maksudnya nggak yang sampai mati rasa, nggak yang sampai sesek gitu. Aku mungkin kayak pernah sesek gitu waktu kecil ya. Tapi aku nggak itu karena skoliosis atau apa. Tapi kan karena itu masih kecil kan kayaknya nggak ngaruh sih skoliosisnya gitu. Nah kalau misalnya aku itu malah pas udah gede itu aku bilang aku ikut marching band itu yang sebenarnya kan nggak boleh kan berat ya, ikut berat. berat itu Berat ya. dan masalahnya dan kebetulan lagi itu tuh aku bawa alat yang berat gitu, jadi kayak alatku itu kayak alat tiup gitu kan, kayak ada trompet yang kalian tahu yang kecil. Nah aku kebetulan pegangnya itu yang gede gitu dan gede dibawanya kayak gini, jadi aku sih ngerasa sakitnya itu di tahun kelima aku ikut marching band. Awal-awal tuh aku nggak terlalu merasa sakit, mungkin karena Mungkin kerasa sakit tapi nggak kerasa sakit, dirasain iya. mungkin ya. Karena aku pikir gini, kan kerasa sih Capek sakitnya, gitu kerasa lah. sih sakitnya, tapi aku nggak ngerasa kalau itu adalah Efek dari skoliosis. dan aku nggak Mikir pernah sampai sana gitu ya. pernah mikir bahwa aku aja yang mengalami sakit itu. Aku mikir teman-temanku juga kayak gitu. Teman-temanku juga pasti capek. Teman-temanku juga pasti Iya, aku mikirnya kayak gitu. Terus ternyata di tahun kelima, oh ternyata aku baru tahu gitu, makin kerasa, benar-benar kayak nyeri gitu kan. Terus memang sih aku tuh ngerasa aku beda, aku punya skoliosis. Jadi kayak lebih kayak kalau ngelihat orang nih yang lain nih ikut marching band atau gimana, kayak ngerasa dia tuh berat banget bawa atau gimana tuh, aku tuh kayak apa
sih kayak gitu, cuma segitu aja aku loh kayak gini gitu. Cuman aku nggak yang utarakan gitu, nggak yang utarakan. Terus itu di tahun kelima itu kan umurnya tuh udah mau memasuki 23 ya. Nah aku juga sempat nonton videonya Dokter Andi, ternyata udah mulai umur segitu tuh baru mulai terasa sakitnya kalau orang skoliosis. Jadi ternyata aku baru menyebut, oh pantas aku mulai ngerasain sakitnya pada saat itu ya, gitu. itu ya. Karena sebelumnya itu aku tuh ngerasa beda gitu loh. Kalau sebelumnya tuh kayak nyeri yang pegel gitu. Kalau yang udah mulai umur 23, 24 tuh kayak apa ya, kayak nyeri, kayak tusuk-tusuk gitu loh. Aku tuh rasanya kayak gitu. Oh, jadi mungkin ini efeknya sebenarnya gitu. Jadi dari situ barulah aku mulai kayak check up lagi. Aku mulai cek lagi ini apa sih sebenarnya. Dan akhirnya ya udah jadinya aku operasi bawa ke sini gitu. Kalau kamu ada gini nggak sih, kamu memutuskan untuk operasi nih dan nggak takut sama risiko, ada kayak apa sih namanya, ada sangkut pautnya nggak dengan kamu ada rencana nikah? Ada gitu? juga. Oh gitu. Gimana tuh maksudnya? Sebelum kamu operasi kamu udah memang berencana mau nikah? Bener, gitu? iya. Terus? Ya udah, maksudnya kan aku memang dulu itu udah ada rundingan sih habis operasi nanti mau nikah. Kan kalau udah nikah kan kita mikirnya mau punya anak, langsung mau punya anak ya. Jadi mikir gimana kalau misalnya, aku cuma bayangin kalau misalnya nanti aku masih skoliosis belum operasi, rasanya tuh kayak gimana gitu Pada saat hamil gitu iya ya kan? pada saat hamil. Terus ya udah sharing sama dokter juga enaknya gimana. Dokternya juga bilang kalau misalnya memang sudah niat operasi, ya sudah ini ngatur jadwal buat operasinya Oh aja. gitu. Jadi memang dari awal itu juga maksudnya kan udah ada memang rencana nikah. Jadi itu kayak Jadi motivasi juga sih. jadi terus kamu konsulin juga ke dokter kayak gimana sebaiknya gitu. Karena kalau dari Untungnya jadi nikah, Bu. oh iya, Bener. ya ampun, kapan aku mendapatkan seorang seperti suami kamu yang menunggu kamu? Iya, bener ya. Operasi menemani sama kayak Dea nih. Aku pengen lo merasakan hal itu. Kedua kali operasi gak ada yang nemenin nih. Gimana Ada ya? orang tua. Oh iya sih. Nggak kan aku mau kayak hidup kamu gitu loh, kamu atur gitu loh. itu aja sih lakinya aku aja. Oh gitu. Oh, tergantung amal ibadah Bener, ya. iya. Mungkin amalku kurang. Mungkin sudah, tapi ya belum waktunya itu tadi aja. Pintar sekali menghibur. Menghibur sama ngeledek betul. Terus pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kan karena kita sama-sama operasi di rumah sakit ortopedi. Jadi aku selipin pertanyaan kenapa memilih operasi di rumah sakit ortopedi dan boleh ceritain nggak gimana prosesnya sampai bisa operasi di RSO. Karena kan rumah sakit banyak kan gitu. Walaupun kalian itu ada di Solo, bisa juga kalian move ke Jakarta atau Jakarta. bahkan ke luar negeri gitu kan. Kenapa kalian memilih di sini? Kenapa? Kalau aku Rebutan nih, rebutan nih. Sweet. nanti lupa. Kasih umil. Nomor 1 ya. Kalau aku sih ngelihat mutunya dulu dari rumah sakitnya, kan memang sudah bagus. Terus dulu sih pernah ditawarin mau tetap stay di Solo atau mau ke Jakarta. Cuman kalau di Jakarta kan kita harus nambah biaya juga. Kenapa harus ke Jakarta? Padahal di Solo Padahal di sini aja udah kan, ada. yang mutunya tuh udah bagus. Gitu. Simple gitu doang. Iya sih. Ya ampun. Lagian deket sama rumah ya udah. Beruntungnya gitu sih kita ya. Tuh kan beruntung lagi kan? Beruntung lagi ya. Ya kamu. Kalau aku sih ya sama kayak Kak Hana kan di Solo. Selain itu juga aku ada saudara, dia tuh dokter spesialis radiologi waktu itu kan. Terus nyaranin aku buat operasinya di RSO aja gitu. Gitu. Dulu sekolah di situ. Gitu. Sekolah di? Maksudnya abis sekolah kan ada kayak praktek gitu. Oh gitu maksudnya. Tapi dulu Jadi, aku sempat kayak ragu dokter waktu aku operasi itu kan dokter Andi masih dokter baru. Sebelumnya kan ada Profesor Respati. Nah Profesor Respati itu kan sekarangnya lagi di Malang ya. Terus ditawarin kan, kamu mau ini pindah yang di Malang, Jakarta atau tetap di Solo. Tapi terus aku nanya-nanya, kebetulan kan teman papa aku kan ada yang kerja di ortopedi di RSO kan. Tanya-nanya dokter Andi tuh udah bagus kok, maksudnya dia kayak tangan kanannya Profesor Respati. Oh gitu. Katanya sih kayak gitu. Jadi
lebih makin percaya aja operasi di RSO. Iya, benar. Ya tetap sih melihat track record ya. Iya. Kalau kamu tadi karena saudara kamu kayak praktek. Di situ dulu. Oh, jadi saudara kamu itu Rekomendasiinnya ke situ. saudara kamu itu sudah sempat praktek di rumah. Jadi istilahnya itu bukan pegawai di sana ya. Maksudnya dia tuh hanya praktek mahasiswa praktek kayak gitu. Jadi dia tuh sudah tahu kayak gimana sistemnya iya. sistemnya di RSO. Jadi kayak jadinya dia merekomendasikan dia untuk operasi di RSO aja gitu. Jadi kan udah tahu benar-benar dari sistemnya di dalam gitu. Kalau dari aku sih baru nyampe RSO tuh aku sih kagumnya sama pertama pelayannya termasuk ramah, termasuk ramah-ramah, termasuk mau mengarahkan, benar-benar yang kayak kayak kita nih sakit nih, kita orang sakit. Maksudnya bukan kita orang sakit ya, maksudnya kayak kita tuh pasien kan. Kita tuh pasien, kita yang akan kayak diambil tindakan gitu kan. Jadinya kayak bukan yang jutek gitu, kayak benar-benar kayak diarahkan gitu. Kayak dirangkul gitu ya. Jadi kayak diajak ke sini loh, ke sini. Dulu tuh aku nggak tahu loh jenengan itu kan bahasa halus ya di sini ya. Nah, kalau di Bali itu jeneng itu bahasa kasar. Oh iya. Kayak tapi bukan jenengan, kayak jeneng gitu aja. Itu Jeneng artinya tuh apa? kayak tampang. Kayak tampang tapi kasar gitu loh, kayak jeneng gitu. Kayak jeneng kamu loh gitu loh. Kayak tampang kamu, tapi apa ya bahasa Indonesianya tampang yang kasar ya? Rai kali ya. Rai kayaknya. Iya. Tapi enggak sih. Kasar sih. Iya gitulah pokoknya intinya. Enggak yang kasar-kasar banget sih, cuman maksudnya untuk orang yang baru kenal dan apalagi di pelayanan gitu. Nah, aku gini jenengan ini kan aku tapi enggak yang negatif thinking dulu kan, karena memang beda daerah. Karena petugasnya itu benar-benar halus ngajak ngomongnya. Kalau itu memang kasar nggak mungkin dong kayak gitu nadanya, kayak jenengan begini benar-benar diarahin yang kayak aku tuh kagum banget gitu loh. Maksudnya ini rumah sakit kayak dia tuh udah besar, banyak pasiennya, tapi petugasnya tuh bener masih yang kayak mau gitu loh, merangkul gitu loh. Padahal kayak ya kan mungkin aja kan mereka tuh capek gitu kan, tapi karena memang udah tugasnya kayak itu, jadi tuh yang pertama aku tuh merasakan kenyamanan. Terus yang kedua adalah prosedurnya di RSO ini termasuk rapi, jadi kayak jadwalnya itu rapi, nggak ribet dan jadwalnya gini, jadwalnya ini itu tuh benar-benar teratur. Mungkin kalau aku sih bandingkan dengan rumah sakit mungkin di luar itu kan, ini karena rumah sakit khusus tulang. Tulang itu biasanya kan nggak ada yang emergensi ya. Jadi kalau misalnya tempat lain, kalau rumah sakit apalagi rumah sakit umum gitu ya, itu kan bisa saja jadwal berubah gara-gara ada yang emergensi, apa kan banyak organ vital misalnya kayak jantung dan lain-lain gitu. Sedangkan tulang kan yang memang nggak yang, aku nggak tahu sih, ada sih yang emergensi, cuman kan pasti itu terjadwal gitu kan, gitu. Jadi kayak di sini tuh kita benar-benar rapi gitu loh. Terus yang ketiga aku masuk ruangan. Kalian merasakan juga nggak ruangannya tuh benar-benar kayak tertata rapi gitu loh. Rapi banget, kayak bersih, nyaman. Gimana kayak kamu tuh tidur kayak gimana ya? Kayak bukan di rumah, maksudnya kayak tempat baru yang nyaman kayak hotel gitu. Tapi hostel lah gitu, nggak jangan hotel yang bintang gitu lah, kayak hostel gitu kan. Aku ngerasainnya tuh kayak gitu, kayak benar-benar bersih. Ya udah gitu, kayak nggak sumpek gitu loh, nggak sumpek. Jadi kayak kita tuh nyaman, jadinya kan kita tinggal di rumah sakit untuk sembuh, untuk gini kan pemulihan gitu. Jadi kita lebih kayak nyaman aja gitu. Jadi so far aku kayak happy gitu loh memutuskan untuk tapi aku sampai sekarang tuh kadang ngerasa kangen nggak sih sama pelayanan rumah sakit, kayak perawat-perawatnya yang tiap pagi datang ngasih obat, ngasih suntikan gitu, tapi kita nggak yang ngerasa takut gitu, yang ngerasa nyaman. Jamnya sampai kita tuh tahu kan, kita dapat ini, terus kita tahu juga dokter-dokter residen gitu, kayak dokter residen pun kayak benar-benar datang tuh kayak nggak yang, kalau menurut aku dia tuh kayak ngasih taunya tuh juga bukan yang sebagai dokter dan pasien. Iya benar. Gimana ya, kayak teman sendiri gitu. Iya. Itu mungkin aku nggak ngerti, apa mungkin karena usianya yang hampir sama atau gimana, aku nggak tahu gitu kan. Jadi kayak aku tuh kayak dipanggil, aku di sini kan dipanggil Mbak Made ya gitu. Kayak Mbak Made begini kayak karena aku dari luar, padahal aku dari luar aku nggak merasa kayak disisihkan gitu loh. Itu sih aku tuh sangat terpesona dengan RSO.
bahkan dokter Andi pun bener-bener mungkin beliau tuh kayak capek gitu ya menangani pasien, berapa pasien sih, tapi tetap ramah gitu, tetap ramah dan selalu senyum gitu. Gimana sudah begini, sudah ya sebagai pasien kan itu aja udah bikin hati tenang, hati tenang ya kan gitu. Begitu. Jadi ya itu pesanku di RSO. Terus pertanyaan selanjutnya yang lantur banget kan. Yang kelima, apa perbedaan sebelum dan setelah operasi? Kalau perbedaan mungkin yang paling kelihatan tinggi badan ya. Kamu menjulang tinggi Julang. Soalnya kayaknya katanya aku makin nambah 4 cm apa 5 cm kayaknya sama aja deh. Ternyata kali ini dia tidak beruntung. Kamu pikir kamu beruntung terus dalam kata. Jangan begitu nak. Terus ada nggak lakinya ya? Pede, makin pede. Gitu. Udah nggak ngerasa sakit lagi sekarang, udah kayak nyaman. Nah, Ya, sebelumnya tuh sakitnya nyeri gitu. nyeri yang menjalar itu ya, aja kan ya, nggak ada yang beda-beda sih berarti kita nyerinya ya. Ya. Terus nafasnya kan dulu pendek kayak Iya benar. gitu, capek gitu loh. bener. Sekarang iya. udah enggak ya, kayak udah enggak gitu. Oh ya, aku juga dulu kayak gitu tapi nggak sadar gitu loh, kayak Iya. orang yang dengerin kan gitu-gitu. Padahal kalau misalnya jalan dikit kan, jalan misalnya apa gitu. Jadi kayak nafasnya kita tapi karena kita udah terbiasa Iya, jadi iya. kayak biasa Biasa aja aja. gitu. Terus yang denger tuh kayak kok gitu sih nafasnya. Ya kita nggak pernah tahu kalau itu efek psikolosis ya kan. Orang kita santai wae. Santai wae. Santai wae itu Bahasa Jawa loh. Udah bisa ya. Nanti lebih praktek lagi ya. Ya, makasih. Ya, kamu jawab Sama sih kayak gue. apa? Jangan sama-samain. Kalau aku sih yang pertama lebih pede. Lebih pede. Lebih pede pakai baju Pasti. ya yang agak ngepres ke badan Kamu gitu. jilbaban ngepres. Dulu aku baru jebol gitu. sekarang iya. Ternyata. Terus ya ini bener nafasnya tuh kalau dulu kan memang kayak sesek banget. Sekarang udah los. Udah nggak nyeri-nyeri lagi. Beneran udah nggak nyeri lagi. Dari Oh, iya? aku awal operasi itu sampai sekarang sama sekali nggak ada keluhan. Oh. Padahal orang-orang kalau ngeliat aku hamil 6 bulan kan ya. Aduh itu punggungnya kayak gimana? Kayak gimana. Nggak gimana-gimana ya, karena itu kayak titaniumnya itu sebenarnya ya nggak mengganggu lah ya, orang dia membantu kan. Fungsinya titanium itu kan membantu tulang belakang, bukan yang Iya, kayak menyangga mengganggu, kan. menyangga gitu. Maksudnya tapi kenapa bisa kayak setelah operasi itu kayak lebih hati-hati karena pemulihan gitu loh. Pemulihan setiap orang kan beda-beda gitu kan. Jadi kalau misalnya udah bertahun-tahun dan pemulihannya memang sudah 100%, ya malah lebih bagus dari sebelum operasi ya kan. Jadi kalau misalnya malah lebih nggak bagus, maksudnya kayak lebih kayak kan sekarang nih setelah kita operasi itu kan kayak kita hati-hati banget ya kan, hati-hati selama masa pemulihan, ya nggak bakalan seterusnya kayak gitu loh, sampai pemulihannya benar-benar 100%, kondisinya itu akan jauh lebih baik daripada sebelum operasi. Kalau misalnya kita terus-terusan kayak gitu kan, hati-hati nggak boleh begini, buat apa operasi dong? Iya benar. Iya kan, kayak nggak masuk logika gitu. Nah, tapi pemulihan setiap orang itu memang beda-beda. Dan dari yang aku baca sih memang kayak apa ya, kayak tulang itu kayak kasih dia waktu tuh setahun lah bener-bener untuk dia bener-bener pulih banget gitu loh. Kayak mulai setahun barulah mulai angkat. Kalau aku sih kan udah mau setahun nih, udah mulai angkat berat. Maksudnya bukan yang berat-berat banget ya, kayak kan dikasih tahu ngangkat beratnya itu kayak ditaruh di sini gitu, taruh di sini, jadi kayak di pangku begini gitu, bener-bener kayak ditopang ini, bukan yang kayak. Tapi sampai sekarang aku nggak pernah gendong tas loh, maksudnya kayak memang nggak ada keperluannya gitu. Kalau misalnya memang nggak ya nggak usah gitu. Kayak kalau misalnya nggak tahu sih nanti beberapa hari kemudian gitu, misalnya ada kebutuhan yang kayak mendadak banget aku harus gendong tas Ya gitu. mungkin kita harus konsul dulu kali. Iya gitu, jadi kayak kita paham badan kita juga konsultasi ke dokter. Kayak brace aja kan, kamu kan sampai berapa lama tuh pakai brace-nya? Sampai sebenarnya 6 bulan itu udah boleh lepas gitu kan. Cuman aku masih kayak pakai dulu aja kalau pas Karena keluar. kondisi badan kan sendiri, kita sendiri yang beda-beda. tahu gitu. Kayak gitu sih, kalau aku sih udah dari 3 bulan tuh udah dikasih lepas brace-nya gitu. Kayak pemulihannya tuh memang beda-beda gitu loh. Kasus namanya juga kasus tulang, maksudnya kayak gini tulangnya, kepadatan tulang tuh juga beda. Gitu. Semuanya beda. Yang bikin sama dari kita adalah santai wae. Santai wae. Slow Slow gitu. Jadi kayak
nggak usah yang terlalu berat Dipikir. gitu kan. gitu. Ini tuh sebenarnya berat sih, maksudnya kayak skoliosis tuh termasuk kayak apa ya, kayak kan tulang belakang itu menyangga, benar-benar menyangga badan gitu kan, maksudnya kalau dilihat itu Pusat saraf. kayak, iya pusat saraf gitu kan, menopang semuanya itu termasuk berat sih, cuman tergantung kita sekarang menyikapi kayak gimana. Kalau misalnya Gimana badan kita kuat, survive gimana kita survive sama apa yang dikasih gitu loh. Jadi kan yang lain juga pasti ada kok yang punya kekurangan yang Yang penting tetap bersyukur. ya itu kan wise lagi Wise kan. lagi Wah, kita. tuh tiba-tiba jadi orang yang wise gitu. Jadi kalian di luar kamera ini sebenarnya jangan percaya. Jangan percaya. Tapi bener kok. Misalnya kita kayak gini kan karena santai aja gitu loh, kayak ya udah terlalu gitu. dipikir. Nggak usah terlalu. Terus yang paling penting adalah jangan kayak membatasi diri kalian kayak nggak boleh gini lah, nggak boleh gitulah gitu. Iya. Cuman kita tahu batasan gitu loh. Kayak misalnya kayak angkat beban berat gitu, kayak posisi badan kita tuh yang nggak boleh terlalu gimana, nggak boleh terlalu merengkenet, itu kita tahu kalau itu nggak boleh gitu. Cuman nggak usah yang kayak aku nggak boleh lo kayak gitu, jangan aku nggak usah kayak gitu, Nggak usah menye-menye Enggak, banget ya. maksudnya udah lah santai aja gitu. Kan kita ngerti ya gimana kita keadaannya ngerti, kita, kemampuan kita juga. nyamannya kita kayak gimana. Nyamannya kita kayak kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak usah diambil gitu loh. Jadi kayak nggak usah yang terlalu itu diomongin banget gitulah ya. Santai Gitu. wae. Santai aja gitu. Tetap menjalani. Santai wae. Jadi nanti judulnya inilah santai wae. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir sih ini ya. Boleh ceritain gimana proses pemulihan dan kegiatan apa yang sudah bisa kalian lakukan hingga saat ini? Dari Dea dulu. Kalau proses pemulihannya waktu itu aku sebenarnya udah setahun kan waktu itu. Terus November bulan aku operasi Februari 2018. Terus November kontrol lagi, terus bilang kayak ini yang sebelah kiri bawah itu sakit ya, bilang gitu dokter. Aku bilang iya sih sakit, cuman karena aku nggak rasain, mungkin aku kayak ya udahlah gitu loh. Terus pas di ronsen itu ternyata skrupnya kendor. Skrupnya kendor. Skrupnya sempat kendor, terus bilang ini mau dibenerin lagi, kalau mau kita bikin jadwal lagi, bilang gitu. Dibenerin, Iya. gengs. terus Kayak Oke, genting aku kayaknya mikir kayak ya udahlah daripada nanti kenapa-kenapa mending langsung aja lah, aku bilang gitu. Terus akhirnya 7 Februari kemarin 2019 aku atur jadwal, terus kita operasi lagi. Kalau yang sebelumnya itu operasinya tuh sampai 9 jam. Nah, yang kemarin itu cuma 3 jam gitu. Terus lebih cepat pemulihannya. Kalau yang dulu kan kayak nunggu lama gitu kan, kayak baru boleh duduk setelah berapa hari. Itu waktu itu udah sehari langsung udah boleh duduk, udah boleh miring-miring gitu. Karena memang badan kamu aja yang nggak sakit Nggak gitu kenapa-napa, ya, enggak, kan kenapa? cuma benerin itu doang, yang skrupnya doang itu. Nah sebenarnya kalau Itu dijahit itu tuh ini dari atas sampai bawah lagi. enggak, yang bagian bawah aja. Oh, cuma yang Iya, yang bawah. bagian bawah aja dibuka lagi terus dikencangin. Kayak gitu. Kayak apa ya? Aku lagi langsung bayangin mukanya gimana ya. Mukanya gimana? Ya jadi ya pemulihannya itu karena diulangin lagi sampai sekarang masih kayak Diulangin. iya, maksudnya operasinya yang dibuka lagi itu yang tadinya Oh gitu. Sampai sekarang masih pakai brace berarti? masih. Itu kapan? Baru berapa hari setelah operasi kedua? Maksudnya Ini berapa hari setelah operasi kedua ini? aku dari 7 Februari sekarang udah bulan Maret ya. Maret. Oh berarti sebulan Sebulan, lebih ya? iya. Udah sebulan lebih. Tapi tetap masih pakai Masih, brace. iya. Ya sih masih untuk jaga-jaga aja gitu. Itu kasusnya adalah skrupnya kendor. Skrupnya kendor. Terus ternyata udah copot ternyata pas itu Copot. Ya copot. Terus Dibenerin. oh gitu. Sudah. Ternyata dia copot gitu. Ya copot di bawah. Baik. Ya kan kita nggak lihat sih di dalam kayak Iya. gimana. Kayak gimana Tapi ngerti tetap ya. dipantau sama dokternya terus kan. Kita tetap kontrol terus makanya Oh gitu. Oke. Sekarang udah berarti ya udah kencang itu skrup. Oke. nggak ada Terus masalah. terus sekarang kegiatan yang udah bisa dilakuin yang maksudnya yang biasa dilakuin sama Ya kayak biasa lagi sih udah nggak. udah kayak biasa. Berarti nggak ada masalah ya kan? ada. Maksudnya sama yang kayak kita bahas tadi pemulihan terus ya akan lebih baik dari sebelumnya juga. Kalau berarti hampir sama sih, aku juga punya kasus skrupku ada yang ke samping. Aku udah sempat cerita di video aku sebelumnya.
skrupku ada yang menyimpang gitu, jadi bentar lagi tuh aku mau operasi untuk benerin itu. Kebetulan tempatnya juga di bawah, jadi itu aku rasanya kayak kaku gitu lah awalnya, terus kayak ketusuk-tusuk gitu tiba-tiba gitu ya, ternyata aku udah curiga nih sama si skrup itu kan. Terus aku konsultasi sama dokter Andi beneran gitu. Aku juga dikasih pilihan sama kayak dia, dan kita pikirannya juga sama. Jadi kayak lebih baik dibenerin sekarang aja gitu daripada ditunda-tunda lagi ya kan gitu. Kayak ngerti ya. Iya. Habis itu gimana? Jadi kayak lebih parah. Aku juga nggak yang terlalu gini dokter sih, kayak ini gimana sih kerjanya ya, kayak aku kayak ya gimana gitu. Dokter udah pasti ngelakuin yang terbaik, jadi aku kayak namanya juga manusia kan. Iya. Ada Ya salahnya. udah gitu. Jadi ya mungkin hikmahnya adalah aku sering bolak-balik Solo, anggaplah itu jalan-jalan ya kan, dan ketemu orang-orang ini gitu. Ketemu orang-orang ini, jadi kayak anggaplah liburan gitu. Oh iya betul. Walaupun betul, menghasilkan betul. maupun menghabiskan. Love maksudnya ini loh, kan? Ini maksudnya loh. Kalau kamu gimana? Kalau aku operasi itu kan bulan Juni 2017. Proses pemulihannya aku nggak terlalu ini sih merhatiin proses pemulihan tuh gimana. Aku habis pulang dari rumah sakit 2 minggu aja tuh udah nongkrong. Oh, siap. Udah nongkrong karena beneran nggak betah, soalnya gimana ya, kalau kita nggak gerak tuh sakit. Jadi aku cuek jenuh aja. banget kan di rumah tuh. Kalian nggak tahu gimana diam aja di rumah. Tidur ya. Duduk Tapi aku aja. ada obat untuk menghilangkan rasa jenuh itu. Kalian mau tahu nggak? Nonton drama Korea. Oh, oke. Oke. Oke, Kak Tari. Yaudah sih kayak berjalannya waktu aja, tapi waktu itu aku operasi sebulan nggak masuk kerja. Oh gitu. Sebulan nggak masuk kerja, hari pertama masuk kerja habis operasi muka aku pucet. Kenapa? Capek. Kan 8 jam ya duduk jalan gitu kan, biasanya duduk Kamu cuma sebulan doang nggak kerja, terus ya ampun. sebulan. Tapi setelah 3 hari atau berapa hari, seminggu kayaknya, habis masuk pertama udah biasa aja. Oh, penyesuaian ya. Iya. Kalau aku dulu juga kerja kan, dulu sebelum ini, tapi walaupun ujung-ujungnya sekarang aku nggak kerja gitu, nggak. Ya gini aja dah kerjaanku jalan-jalan. Iya benar. Kayak dia dong ya pengacara. Iya. Jadi kayak dulu tuh kerja gitu, cuman di tempat kerja tuh udah kayak putus kontrak sementara gitu, dan perkiraan 3 sampai 4 bulan gitu. Terus selama 3 sampai 4 bulan itu aku tuh kayak recovery, terus kayak sambil aku balik kerja lagi nggak ya, sambil kayak apa ya, kayak gimana ya, kehidupanku tuh langsung kayak udah deh, biarin aja deh aku kayak gini, aku kayak mau freelance. Jadi aku freelance MUA aja. Semenjak saat itu aku kayak mutusin ya udah fokus aja. Mungkin kayak sekarang nih ya waktunya aku untuk kayak memang benar-benar resign, karena di tempat kerja yang dulu tuh aku benar-benar suka banget, aku suka banget kegiatan IO, aku event organizer, aku tuh suka banget. Jadi kayak kalau misalnya aku balik lagi, aku bakalan ada di zona nyaman gitu loh. Jadi kayak aku nggak bisa ninggalin itu gitu loh. Tapi nggak tahu sih nanti kalau misalnya aku